Whisper, good morning. Some gems. Pindah karena tadi sudah ada tawaran-tawaran atau seperti apa? Ya mungkin ya langkah-langkah kedepannya pasti akan kami pikirkan ya, dan kami juga akan berusaha untuk bersama-sama dengan pengurus yang lain, dengan keluarga besar yang lain tentunya, apakah langkah selanjutnya kita akan bertahan atau kita akan melanjutkan lagi perjuangan di tempat yang berbeda seperti itu. Nah sebenarnya komunikasi dengan Pak Mardiono sendiri itu seperti apa sih sekarang situasinya? Kalau komunikasi dengan Pak RT Ketum sangat baik sekali, cuma memang situasi dan kondisinya memang saat ini sedang di DPP ini kan kami P3 sedang senang-senangnya perayaan terkait Harlah P3 seperti itu. Jadi komunikasi sangat baik sekali seperti itu. Artinya kemarin ada SK revisi itu nggak masalah ya, tidak menunjukkan adanya komunikasi yang konflik atau apa? Kalau konflik sebenarnya tidak ada ya, cuma memang yang namanya adanya pergantian atau semacam apa itu pastinya ada rasa kecewa dari kami, apalagi sahabat saya nih Gus Nasmi ya, yang luar biasa punya semangatnya ya, sampai tidak ada dalam SK. Itu menurut kami suatu ketidakniscayaan seperti itu. Tadi kan mungkin juga disinggung juga besok akan ada mungkin kabar yang baru gitu. Ini maksudnya kabarnya terkait posisi politiknya Mas Tirta atau gimana nih Pak, mungkin untuk menegaskan akan pindah ke partai. Saya baru dengar tuh kabar yang baru, saya baru dengar itu. Kabar dari mana? Jadi ya yang namanya kabar pasti ada kabur, yang namanya kabur pastinya tidak terlihat seperti itu. Artinya ya dinamika yang terjadi saat ini memang sedang kami rasakan. Artinya kami tetap berusaha untuk Untuk lagi-lagi berjuang bersama Pak Anies seperti itu. Mas Tirta, tadi disampaikan ingin berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS juga. Ya. Itu kira-kira kapan dan apakah juga akan ada pertemuan dengan Pak Anies? Kalau terkait itu karena yang kami tahu ya partai pendukung itu ya sejauh ini ya memang masih walaupun ya saya clearkan lagi walaupun memang belum ada kata deal ya kami tetap berusaha untuk bersilaturahmi seperti itu. Kira-kira kapan Mas? Mungkin sama Pak Aniesnya juga? Ya kalau kapannya saya belum tahu. Tunggu diundang, tunggu diundang seperti itu. Jadi saya juga perlu sampaikan bahwa kami kemarin setelah SK itu keluar, jadi kami yang ada di dalam SK itu, ya saya sampaikan ya nggak apa-apa kali ya nggak apa-apa ya. Saya itu sudah mengundurkan diri menjadi pengurus seperti itu, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi belum disetujui. Jadi tanggal 23 itu, catat tanggal 23, kami mengundurkan diri dari pengurus DKI Jakarta bersama 5 DPC. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pulau Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Seperti itu ya. Jadi kalau terkait pergantian itu DPP lah yang mengganti. Apa terkait saya dukung Anies atau tidak, itu DPP sebenarnya. Gitu. Karena SK kan yang bisa nyor-nyor itu DPP, bukan DPW seperti itu. Tapi permintaan pengunduran diri itu sudah disetujui? Sudah diterima, tinggal belum ada respon seperti itu. Karena gini, menurut saya itu sangat menyakitkan bahwa adanya pergantian dari majelis syariah majelis syariah itu ada ulama habaib itu diganti dan tidak ada komunikasi seperti itu. Jadi itu menurut saya sebagai hinaan. Sebagai hinaan bahwasanya ulama ini yang akan membantu P3 yang akan memenangkan di DKI seperti itu. Ya. Berarti artinya tadi ke sini tidak dengan atas nama P3 berarti Mas? Ya, kan tapi masih pengurus. Masih kader, saya masih kader dan belum setuju mundur. Ya. Artinya seperti itu. Berarti juga setelah mungkin ada keputusan dari P3-nya kehadiran ke sini berarti juga mengindikasikan akan bergabung ke Nasdem. Belum kami tentukan juga, tapi kami percaya langkah-langkah yang akan kami lakukan ini
tentunya sudah kami diskusikan, dan kami juga sudah minta nasihat dari para ulama juga bagaimana kedepannya seperti itu. Nah, Mas Tirta dan almarhum Pak Haji Lulung ini kan dikenal sebagai sosok yang punya punya pengaruh besar di Jakarta. Selain Nasdem, adakah yang sudah melakukan PDKT gitu, Mas? Pendekatan mungkin. Ya, karena tadi dibilang kan DKI ini kan miniatur Indonesia, apa yang terjadi. Ya, kalau komunikasi karena saya pernah menjadi anggota dewan ya. Jadi pernah menjadi anggota dewan, pastinya saya itu cukup juga dekat dengan partai lain. Ya, ada partai PAN juga, ya kan, yang saya menjadi anggota dewan. Terus ada partai Demokrat, terus ada partai PKS mungkin, ada partai yang ada di DPRD. Seperti saya berkomunikasi sampai saat ini baik-baik saja seperti itu. Secara spesifik mereka nawarin juga nggak pindah ke sini kek? Kalau nawarin kagak, tapi ngajak ngobrol. Ngajak ngopi lah. Seperti yang resmi meminang sejauh ini cuma Nasdem. Bukan meminang sih, artinya ini ngajak sarapan juga. Ngajak makan, diundang makan. Satu Nasdem yang diundang makannya. Iya. Oke. Tanya Gus Nasri juga dong. Udah cukup. Ya, baik seperti itu ya. Siap. Terima kasih Mas Tirta. Sebanyak ya. Koalisi ini kan mempertemukan hati itu kan bertahap dan perlu kesabaran. Jadi ya kita mesti sabar satu-satu kita urai, dan ini semakin ada titik terang. Jadi menurut saya prospek ke depan itu semakin dekat kita untuk deklarasi. Baru izin Pak meminta tanggapan soal kemarin tuh beberapa kali statement dari Sekjen PDIP Pak Hasto itu melakukan sedikit serangan lah, katakanlah soal Pak Surya bertemu dengan Pak Jokowi disebutkan sebagai pertemuan biasa dan yang penting jangan ada agenda-agenda parpol, dan kemudian disinggung dengan itu pertemuan erat kaitannya dengan reshuffle. Jadi pertemuan Pak Surya dengan Jokowi nggak bisa diintervensi oleh siapapun, apalagi orang sekelas Hasto. Jadi itu silaturahmi biasa antara pimpinan partai politik dengan presiden, dan harusnya semua partai melakukan itu. Dan itu kan bukan yang pertama kali. Pak Surya kan sering, hanya terakhir ini karena masing-masing sibuk. Jadi bulan Oktober itu kesibukan presiden ke Kamboja dan G20. November tanggal 23 kalau nggak salah Pak Surya sudah keluar negeri, check up dan segala macam, baru kembali minggu lalu. Itu biasa aja. Itu silaturahmi biasa saja. Jadi kalau itu juga mau ditafsir macam-macam, ya terserah orang mau tafsir apa, tapi kita niat baik, dan sampai sekarang kami tetap komit menyatakan bersama Jokowi sampai 2024. Itu komitmen awal kami. Kalau kami ingkar itu, nanti rakyat marah sama kami. Karena kami pengusung utama juga di Jokowi 2 kali. Itu clear ya. Nah Pak, kemarin Pak Hasto juga menuding bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo ini memberikan data soal ekspor impor beras yang salah ke Pak Jokowi. Nah Pak Syahrul ini sudah beberapa kali nih Pak mendapatkan nyinyiran dari Jarot, dari Pak Hasto, dan kemudian terakhir kemarin. Ya pokoknya nah, itu kalau saya nggak mau komen, kalau urusan nyinyir biar urusan Hasto aja, jangan kita. Nah, kalau urusan nyinyir biar Hasto aja, jangan kami. Gitu. Artinya Nasdem tidak menanggapi. Kita sama sekali tidak terganggu dengan hal yang seperti itu, karena komitmen kita dengan presiden yang kita pilih, bukan dengan yang lain. Oke? Itu kemarin sekretariat perubahan itu gimana Pak kalau Nasdem nanggepinnya mungkin? Sekretariat perubahan itu sesuatu yang baik, itu juga bagian dari yang akan dibicarakan ke depan ya. Kalau kami dengan atau tanpa sekretariat, kami kan sudah berjalan. Jadi kalau mau bikin sekretariat dan sudah declare bertiga, itu malah lebih baik gitu loh. Sekretariat atau apapun namanya, tapi kalau kita punya rumah yang bersama-sama, itu lebih keren lagi. Pak, nanti deklarasinya itu satu persatu atau seperti apa sih Pak? Kalau dengar omongan-omongan mereka di luar, kelihatannya mau sekaligus. Itu yang kita tunggu. Kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu ya, itu harapan kami. Dan kami optimis untuk itu. Pak, artinya PKS kemarin juga belum menyatakan, masih di internal, masih dibahas. Nah ini ada deadline nggak sih Pak dari Nasdem sendiri kapan? Itu dibahas oleh tim kecil, tetapi kita hakul yakin. Karena kita tahulah ya, PKS itu sebuah partai kader yang sangat komit
Oleh karena itu kami optimis dalam waktu yang sangat segera, mudah-mudahan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini sudah kelar untuk urusan deklarasi. Ya, oke. Apalagi. Lanjutan pertemuan dengan Gerindra dan PKB sendiri gimana sih Pak? Jadi gini, ada pertemuan dengan Gerindra dan PKB itu kan bagian dari silaturahmi kebangsaan. Bagian dari silaturahmi kebangsaan. Kalau besok-besok ada yang bikinnya begitu lagi, kami akan datang. Dan jangan lupa, PKB dan Gerindra itu kan sekutu kami di MK dalam rangka ikut sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review sistem pemilu. Jadi ini kita semua teman. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan oleh Partai Nasdem adalah kita boleh berbeda pilihan, tapi silaturahmi jangan putus. Setelah kita bertanding pada Pilpres, kita bersanding kembali sebagai anak bangsa untuk sama-sama membangun republik ini. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Nasdem. Bukan membangun koalisi besar Pak antara. Kalau koalisi kita ini kita lagi rapikan dengan itu ya kan. Jangan setiap kunjungan kami dianggap sebagai koalisi, terlalu sempit itu. Ini bagian silaturahmi kebangsaan. Kan gedung ini terbuka, siapa saja juga sudah bisa datang ya kan. Siapa saja bisa datang ya itu platform utama Nasdem adalah politik persaudaraan, politik pertemanan, politik kebangsaan. Oke? Udah lagi. Lagi mungkin sedikit yang kemarin kan Pak Hasto juga menyinggung kalau misalkan pertemuannya Ketum dan juga Pak Jokowi itu kan biasa saja. Nah tapi juga disinggung biasanya sebelum ada reshuffle itu tuh ada pertemuan gitu. Nah ini kalau Nasdem Itu gimana? biar itu urusan yang begitu biar Hasto lah, tanya ke Hasto aja. Saya nggak mau komentari Hasto. Oke baik, ya. Sip, ya. Lagi di Lombok Pak Anies. Besok. Tapi tim advance kita udah berangkat tiga tim, satu tim di Lombok, satu tim di Bima, satu tim di Sumbawa. Berarti langsung dia Pak? Iya, jadi dari Lombok, nginap satu malam.